Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Di sini Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau datang untuk mendengarkan kegiatan kita pada hari ini. Namun adik-adik, sebelum kita lanjut dalam kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum itu adik-adik, Ibu meminta dari adik-adik salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ini siapa? Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya di sini adik-adik sudah makan? Belum. Sudah, ada yang belum, ada yang sudah. Mungkin yang belum makan setelah kegiatan ini sebentar makan ya. Oke. Jadi di sini kan kita belum saling mengenal ya. Iya. Oke, karena kita di sini belum saling mengenal, di sini kita akan memperkenalkan nama. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan nama Ibu Melin dan selanjutnya dimulai dari sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Widya. Perkenalkan, nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Alisa. Oke, jadi di sini sudah saling memperkenalkan nama, jadi sudah saling mengenal ya. Oke, jadi adik-adik di sini kan sudah saling mengenal. Sebelumnya adik-adik sudah tahu apa yang kita akan lakukan pada hari ini? Belum. Oke, karena adik-adik belum mengetahui apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi yang kita lakukan pada hari ini adalah konseling kelompok. Sebelumnya adik-adik di sini ada yang sudah tahu itu konseling kelompok atau pernah dengar? Belum pernah ya? Iya. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah merupakan pemberian bantuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengetahui konsep diri masing-masing anggota. Oke, dan di sini juga ada tujuan dari konseling kelompok. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu di sini tujuannya itu mengembangkan kemampuan seseorang untuk bersosialisasi atau berkomunikasi seperti itu. Dan selanjutnya adik-adik di sini kan kita mau melakukan konseling kelompok. Jadi karena itu di dalam konseling kelompok itu ada beberapa aturan yang akan kita taati dan kita sepakati. Sebelumnya bagaimana? Oke, jadi kita aturan yang pertama, Ibu mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik datang di sini secara sukarela? Iya. Oke, dan selanjutnya sebentar kan kita akan membahas permasalahan. Jadi di sini Ibu harapkan adik-adik bercerita secara terbuka, jangan takut, jangan ada yang ditutupi. Silakan ungkapkan apa yang adik-adik ingin ceritakan. Dan selanjutnya di sini juga ada jadi selanjutnya di sini ada kerahasiaan. Jadi adik-adik tidak usah takut untuk menceritakan permasalahan adik-adik. Silakan bercerita secara terbuka. Dan di sini juga Ibu harapkan apa yang kita ceritakan di dalam satu kelompok ini diharapkan jangan diumbar keluar, cuma kelompok ini saja yang mengetahuinya. Oke. Dan selanjutnya di sini juga ada aturan penormatifan. Jadi adik-adik ini kan dalam kelompok, jadi agar berjalan dengan lancar kegiatan kita pada hari ini. Ketika ada yang ingin berbicara, silakan angkat tangan. Dan jika ada teman-teman yang berbicara, silakan memberikan kesempatan kepada teman yang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut. Oke, bagaimana adik-adik? Boleh. Oke, selanjutnya di sini
kita akan menyepakati waktu yang akan kita gunakan. Jadi waktu yang kita gunakan itu 1 kali 45 menit karena di sini adik-adik SMA ya. Oke. Bagaimana waktunya 1 kali 45 menit? Boleh. Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya di sini sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kayaknya di sini kayak sudah tegang ya. Kelihatannya mungkin kita di sini main ice breaking. Oke. Boleh? Boleh. Oke, jadi ice breaking-nya itu lempar angka. Ada yang sudah pernah mainkan? Belum. Oke, jadi di sini Ibu jelaskan dulu. Lempar angka itu kayak Ibu mengucapkan dia tambah-tambah atau perkalian. Kayak Ibu bilang 2 kali 2 saya lemparkan ke adik sini menjawab 4 dan adik sini lagi lempar. Misalnya adik sini bilang 3 kali 3 lemparnya kemana? Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke, mungkin dari Kak Sela. Tiga kali 1. 3. 4 kali 5. 4 kali 5. 20. Oke. Selanjutnya 9 kali 9. 81. 8 kali 8. Oke. 8 kali 8. 64. Oke. Sudah fokus ya. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Sudah. Oke, jadi sebentar Ibu harapkan adik-adik berbicara secara terbuka agar kita menemukan permasalahan dari adik-adik. Dan adik-adik diminta yang pertama untuk mengungkapkan apa yang adik-adik ingin cerita. Oke, selanjutnya karena adik-adik sudah siap, jadi sudah siap kan? Sudah. Oke, karena sudah siap, jadi di sini kita punya topik permasalahan yaitu tentang kesulitan dalam manajemen waktu. Oke, karena di sini kesulitan dalam manajemen waktu. Ibu mau bertanya kepada adik-adik apa yang terlintas dalam pikiran adik-adik mengenai manajemen waktu? Waktu yang tidak teratur. Waktu yang tidak teratur. Oke, ada lagi? Sulit untuk mengatur jadwal. Sulit untuk mengatur jadwal. Ada lagi? Mengatur waktu. Oke, ada lagi? Sulit mengatur waktu. Oke, benar yang adik-adik bilang. Manajemen waktu itu merupakan mengatur waktu atau menggunakan waktu dengan efisien dan efektif agar mencapai suatu tujuan. Sebelumnya di sini Ibu mau bertanya apa saja yang bisa membuat membuat kesulitan manajemen waktu ini dampaknya bagi adik-adik. Oke, silakan. Misalnya kan ada tugas, terus saya kerjakan di malamnya itu, kan biasanya jadi kayak terhibur misalnya tidak efektif kayak saya kerja apa ada yang bisa begitu. Oke, di sini dari adik-adik Elisa bilangnya dia karena cepat-cepat mengerjakan tugas akhirnya sembarang mengisi gitu. Oke, mungkin yang lain ada lagi? Oke, silakan. Karena terlalu sering begadang malam atau menonton drakor itu paginya itu jadi terlambat ke sekolah. Oke, di sini dari adik sini bilangnya karena begadang jadi terlambat ke sekolah. Mungkin yang lain ada? Semuanya sama. Oke, itu tadi dampaknya ya. Dari beberapa dampak-dampak yang adik-adik rasakan, mungkin ada yang ingin bercerita mengenai permasalahan dalam kesulitan dalam manajemen waktu. Iya, semuanya. Mungkin dari
sekarang saya belum bisa kayak mengatur waktu itu. Karena kan saya SMA sekarang udah banget juga. Kalau dulu kan waktu itu kan orang tua kayak jam berapa saya lihat HP, jam berapa saya diskusi, jam berapa saya belajar gitu. Terus semakin saya pindah selalu gitu, terus saya pindah sendiri dari bawah. Jadi kayak saya betul jam seperti itu. Baru pas ada tugas semuanya itu tugasnya baru baru udah bisa ikut malam itu jam-jam 12 malam itu baru saya kerjain sudah dulu kan dari itu. Ini tadi bisa karena lupa waktu belajar, jadi terburu-buru mengerjakan tugas. Mungkin yang lain ada dari siapa? Di sini pastilah jika merasa ada kesulitan itu dalam belajar. Mungkin yang lain dari sini. Karena biasanya kita itu kalau kenapa main HP tahu-tahu sudah jam berapa, jam 9 sudah subuh atau jam apa. Terus di sekolah mandiri itu saya tidur, tapi pas bangun itu lambat karena baru tidurnya itu jam 4, jam 5 gitu. Jadi sering tidur dulu karena lambat. Dari sini juga adik sendiri karena kadang jadinya dia terlambat ke sekolah karena tidurnya terlalu larut malam. Oke, mungkin ada lagi dari Kalau saya sih campur dua-duanya. Oke, tidak beda jauh. Jadi di sini masalahnya tidak terlalu beda jauh. Jadi kita akan bahas secara keseluruhan atau kita angkat satu permasalahan. Satu permasalahan mungkin permasalahan Oke, bagaimana untuk permasalahannya untuk Kalisa bagaimana? Boleh. Oke, di sini ibu meminta untuk adik Kalisa untuk cerita tentang permasalahan adik Kalisa. Saya sekarang di kos di kota. Terus waktu SD di sendiri tuh saya sudah terbiasa kayak gitu. Ini mau tidak jago, tapi untuk orang tua kayak ini harus begini harus begini. Waktu-waktunya di masa terus maunya belajar. Terus yang kedua, saya jadi kayak waktu itu kayak orang kayak mungkin yang berada di kafe, terus saya sekolah itu dia mencapai itu, karena saya kayak kajian gitu. Oke, di sini Kalisa sudah menceritakan permasalahannya. Baik, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada adik Kalisa? Saya mau bertanya sama Kak Alisa. Dari sejak kapan kamu merasakan bahwa kamu itu dalam mengatur waktunya itu sudah tidak baik? Selama fokus ini Sudah berapa tahun? dari komunitas sih Berarti sudah 1 tahun. iya, karena kayak teman-teman itu juga berdampak pada Ingatan akademik gitu. orang tua tidak bertanya kenapa dampaknya akademiknya menurun. Orang tua tuh tidak terlalu dekat, tapi kita bisa ketemu sekali. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, Kita berarti sebelumnya tidak pernah mencoba sendiri untuk menjelaskan sendiri. Kalau mencoba itu, saya sudah merasakan satu kali di Cirebon. Saya sudah coba kayak, saya harus berubah ini. Kenapa saya waktu pertama sekali? Jadi saya buat jadwal. Itu jadwal kan berjalan selama 1 minggu.
terus kembali lagi ke ibadah berjalan seperti itu tidak dipakai begitu. Mungkin yang lain adalah di sini tadi teman-teman ada tanya mengenai bagaimana orang tua melengkapi adik Lisa, saya juga tadi bertanya mungkin di sini ibu bertanya kepada adik Lisa, apakah adik Lisa pernah mencoba untuk keluar dari kesulitan manajemen tersebut? Sudah yang saya katakan bahwa saya sudah mencoba kayak memperjelas seperti itu, tapi tidak berjalan, cuma berjalan 1 minggu terus kembali ke awal gitu. Oke, jadi di sini adik-adik di sini adik Lisa sudah pernah mencoba, namun kembali ulang ke awal dia kesulitan dalam manajemen waktu. Mungkin dari adik-adik mungkin ada yang ingin memberikan tips atau bantuan kepada adik Lisa yang pengalaman adik-adik. Saya tidak boleh pernah sendiri. Kalau dari awal sih, tadi seperti yang saya sendiri, sendiri hari ini, jadi mungkin bisa dari awal sekarang untuk coba aku menjadi sendiri. Dan kalau misalnya jadwal berhasil, mungkin bisa cari terus kalau memang kan sudah terbiasa dari juga, jadi itu bisa dicari dari orang tua, dari Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. mungkin harus Oke, jadi di sini ada tips dari adik Sela untuk adik Lisa bagaimana? Saya mencoba berdiskusi dengan orang tua. Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau menceritakan permasalahan adik-adik. Jadi di sini ibu bisa dapat simpulkan bahwa di sini adik-adik mempunyai kesulitan dalam manajemen waktu, dan di sini juga adik-adik sudah memberikan tips-tips kepada adik-adik yang merasa kesulitan dalam manajemen waktu. Mungkin di sini bukan cuma adik Lisa saja yang menerapkan, mungkin dengan adik-adik yang lain bisa menerapkan tips-tips tersebut. Oke, karena di sini waktunya kita juga hampir selesai, jadi ibu harap adik Lisa bisa menerapkan saran dari teman-teman. Tetap semangat. Oke, adik-adik yang lain juga tetap semangat. Oke, jadi di sini sudah hampir selesai sesi konseling kita. Mungkin di sini ibu minta adik-adik untuk memberikan kesan dan pesan adik-adik dalam sesi konseling kelompok ini. Mungkin dari silakan ibu. Pesannya itu kalau pertama kali seperti ini ternyata seperti selalu bisa dapat mengenal orang baru dan ternyata sama-sama punya problem yang sama, terus bisa berbagi cerita, bisa berbagi solusi sini. Pesannya semoga kita semua bisa terbantu dari beberapa solusi. Saya senang bertemu dengan teman-teman semua, senang melihat teman-teman yang bisa lebih terbuka untuk mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Dan pesan saya semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari sesi konseling. Terima kasih. Saya sudah berterima kasih kepada teman-teman yang jadi saya juga pemikiran saya terbuka lebih supaya saya kayak mendapatkan waktu. Oke, terima kasih. Menyenangkan dan saya bisa semoga bisa menghibur. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan kesan dan pesannya. Di sini juga
juga Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau menceritakan permasalahan adik-adik, yang menceritakan secara terbuka. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Mungkin waktu kita sesi konseling ini akan ditutup. Jika ada yang ingin mau menceritakan permasalahannya lagi, nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup sesi konseling kita pada hari ini, di sini tadi kita awali dengan doa. Jadi di sini Ibu meminta kita tutup dengan doa juga. Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Di sini Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.